saya yang ada di sana, di sini, di sini. Jangan usah menjawab, jangan. Selamat hari malam minggu. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Eko dan Mas Grisin Gimun ya. Selamat malam, Pak. Ya, ini perdana kita pertemuan pertama ya. Iya. Sebelumnya tadi ini masih uji coba pertama nih. Semoga tadi rekamannya bisa masuk sih. Soalnya Ya, Pak. lagi proses saya rekam juga ini. Selamat datang dulu kepada Mas Ahmad Muslimin ya. Izin saya screenshot sebentar, mungkin bisa ngaktifin videonya sebentar ya. Jadi nanti pas di awal sama di tengah sama di akhir untuk laporan saya aja. Mungkin bisa sebentar dinyalakan untuk video pas cam-nya. Ini pas Lisin muncul, Mas Ekornya hilang dong videonya. Untuk Mas Ahmad Muslim mungkin bisa dinyalakan videonya Mas, atau lagi di luar ya. Ya udah screenshot dari awal dulu aja deh. Ini sebelum kita main sharing santai aja mungkin ya malam ini ya, untuk malam minggu nih. Gimana untuk tugas-tugas tadi udah pada ngerjain semua? Ada kendala nggak? Sementara sih aman kayak ya, Pak. Aman ya, kan masih gampang ya. Pimping mungkin ya. Betul. Mungkin masih menyesuaikan, Pak. iya. Dulu sudah dari Mas Eko sama Mas Grisin dan Mas Ahmad dulu udah pernah punya pengalaman nge-brimping, mungkin waktu pas SMA-nya, pas SMK-nya, atau pas MAN-nya gitu. Untuk saya kalau baru saya pertama ini, Pak. Mana mungkin dari Mas Eko dulu. Saya baru pertama ini, Pak. Jadi kemarin tuh iya. lihat di YouTube gitu, terus praktek sendiri juga. Kalau Mas Grisin gimana Mas? Pertama kali apa sudah pernah? Karena saya udah dari D3 atau diploma, mungkin dengan pengalaman juga, Pak. Tapi iya. videonya belum saya kirim, Pak, karena masih kebesaran tadi. Mau iya, press dulu. siap. Yang penting nggak ada kendala aja sih, apa. Untuk Mas berhasil Ahmad, sih, Pak. Muslim gimana, ada kendala nge-brimping? Mungkin susah pas motong kabelnya atau nganu warnanya atau dan lain-lain. Tidak ada Pak. Oh ya, oke. Sudah Pak. Dulu waktu jaga warnet. Oh, berarti ini sudah pada pengalaman. Kayaknya udah pada pro-pro semua nih kayaknya nih. Nggak juga, apa-apa. Pak, enggak juga. Jadi ya, jadi memang sama. Jadi sebenarnya saya juga kebetulan lebih dulu aja sebenarnya berkecimpung. Jadi dulu saya pernah sempat ngajar jaringan komputer dan mulai yakin nge-crimping ya biasa itu mungkin kalau, tapi nge-crimping stripe itu kan sebenarnya hal yang dasar ya sebenarnya bagi kita ya. Jadi kenapa sih
kita mahasiswa untuk mata kuliah jaringan komputer itu diperlukan untuk tahu dasar nge-crimping stripe minimal ya. Jadi kan itu kan di soalnya sebenarnya nggak wajib sama crossnya ya. Kalau crossnya kan antara ujung satu dan ujung lainnya berbeda. Sama ini tambahan aja sih sebenarnya kalau mungkin dari luar mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi sebenarnya ketika kalian nge-crimping kabel straight itu sebenarnya kita yang penting antara ujung satu dan ujung lainnya itu yang penting sama. Tidak harus mengikuti aturan dari TP55 maupun TP56. Cuman itu adalah aturan dasar. Jadi untuk memudahkan mungkin bagi kita yang awal-awal mencoba nge-crimping dasar baik straight maupun cross. Jadi ada aturan yang resminya gitu loh. Tapi kalau nanti kalian misalnya mungkin sudah terjun ya, mungkin di praktisi dan yang lain, apalagi nanti mungkin praktisinya sampai ke lapangan, bahkan sampai manjat tower dan lain-lain. Dari dulu pernah saya nyoba juga, itu pasti akan kita nggak akan sempat berpikir lagi mana yang harus kabel pertama merah, merah biru, biru putih, hijau putih dan lain-lain, kuning, coklat dan lain-lain. Itu kita udah nggak sempat. Yang penting antara kabel satu dan kabel lainnya itu sama untuk mustride. Nah, sekarang pun teknologi ya udah mulai maju ya. Bahkan sekarang kita udah masuk ke fiber optik bahkan sampai kabel FO dan bawah-bawahnya untuk mengurangi. Oh ya, sebelumnya selamat datang kepada Muhammad Farid Iskandar ya. Ini oke, mungkin saya lanjut aja ya. Ini kita mungkin nanti sampai jam 9 aja ya, karena 2 jam kan. Nanti oh, ya kalau misalnya mungkin kalau ada kendala dan yang lain ya. Mungkin dari Mas Muhammad Farid Iskandar ada kendala nggak Mas terkait nge-crimping kabel straight Mas? Suara saya masuk Mas untuk Muhammad Farid. Mungkin kalau nggak bisa balas di chat, mungkin kayak Mas Ahmad Muslim. Atau Mas Muhammad Farid lagi di mana gitu sekarang. Belum. Mungkin lagi di jalan mungkin ya. Oke, jadi gini, saya lanjut ya. Mungkin untuk pengantar dulu sebelum saya masuk ke materi. Jadi emang eh, kita dalam mengclipping kabel strat itu tidak harus ada aturan pastinya ya. Jadi emang dalam kabel clipping yang penting itu adalah ujung satu dan ujung lainnya sama. Bahkan sekarang pun itu kita mau masang atau mau iktaransi kabel itu sudah sangat mudah ya. Jadi mungkin kita tinggal ke toko komputer itu sudah banyak sedia yang langsung kabel straight. Jadi udah pasang dulu. Nah, fungsinya kenapa ada tugas pertama ya, tugas satu ini buat jaringan komputer itu biar kalian paham intinya sebenarnya gimana sih cara uh, dasar dari sebuah kabel straight dan lain-lain. Tapi kan sebenarnya sih kalau dulu saya pas ngajar di kelas itu malah kalau bisa selain straight itu malah cross-nya. Jadi kita tahu bedanya straight sama cross dan lain-lain. Bahkan saya dulu juga mungkin nanti dalam materi nanti akan saya jelaskan terkait kabel EPO dan lain-lain. Bahkan sekarang kan eh, apa ya sinyal jaringan komputer kan sudah sangat modern ya. Jadi sudah jangkauannya sudah bukan kita pakai namanya kabelan biasa lagi biasanya. Oke, mungkin saya akan langsung share
Oke, kelihatan gambarnya ya? Belum, Pak. Pak, Belum, Pak. Pak. Kelihatan. Oke, kita sedikit mengulik lah. Nggak usah terlalu panjang. Mungkin juga bagi yang sudah pernah ngelakuin, mungkin ya ini semua tambahan ilmu. Bagi yang belum, mungkin ini adalah suatu sedikit ilmu lah yang mungkin kita terkait tentang crimping. Oke, jadi sebelum saya masuk ke bagian crimping, jadi kita itu belajar tentang physical layer. Itu merupakan lapisan terbawah dari OSCE. Nah, lapisan ini itu bertanggung jawab terhadap masalah pemindahan data dari hardware satu ke hardware lain. Nah, lapisan ini mendefinisikan tentang media penghantar, jenis konektor, serta aturan persinyalan. Nah, beberapa media yang dipakai di jaringan itu ada beberapa, yaitu tembaga, yaitu koaksial, twisted pair. Terus kemudian kita menggunakan fiber optik, dan yang terakhir yaitu wireless atau wifi ya. Ya. Nah, yang pertama yaitu kabel. Nah, kabel itu kita ada yang namanya sebelumnya ada konektor. Jadi RJ45 konektor atau yang disebut dengan UTP. Kemudian AC konektor atau push pull locking, itu bisa juga disebut dengan fiber optik. Ini untuk perfect office, dan yang terakhir itu SPR konektor atau bayonet locking. Ini untuk fiber optik untuk high perform. Adalah gambarnya konsial kabel. Jadi jenis tipe kabel konsial yang dipergunakan buat jaringan komputer, yaitu thin coax, itu yang mempunyai diameter lumayan besar, dan thin coax yang mempunyai diameter yang lebih kecil. Nah, konsial itu dipakai pada teknologi bus. Nah, ini tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi lah. Jadi ada dua tipe konsial, yaitu yang bisa kalian lihat sendiri. Jadi ada yang maksimal 185 meter, itu menggunakan 10 base 2. Ya, ada juga yang menggunakan maksimal 500 meter, itu 10 base 5. Nah, ini perlu repeater untuk jarak yang melebihi batas maksimal kabel. Nah, ini adalah beberapa perbedaan ya. Jadi emang pada things coax itu diameternya rata-rata itu 12 mm. Nah, itu disebut juga sebagai standar Ethernet atau thin Ethernet atau yellow cable. Dan ada juga yang disebut dengan pembandingnya itu thin coaxial. Nah, ini diameternya adalah rata-rata 5 mm warna hitam. Banyak dipergunakan di karangan radio amatir, terutama untuk transmitter yang tidak memerlukan output daya yang besar. Nah, setiap perangkat itu dihubungkan dengan BNC atau Bayonet Nail Swap. Tapi konektornya disebut dengan pin internet atau PINnet. Nah, di things coaxial itu spesifikasi jaringannya itu setiap ujung itu harus diterminasi dengan terminator 50 ohm atau 1 watt. Nah, maksimum itu 3 segmen dengan peralatan terhubung atau berupa populatif segmen. Setiap kartu jaringan itu mempunyai pemancar tambahan. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan, termasuk repeater. Maksimal panjang kabel per segmen adalah 1640 feet atau kurang lebih sebanyak 500 meter. Nah, maksimal jarak antar segmen itu adalah 4920 feet atau kurang lebih sebanyak 1500 meter. Nah, setiap segmen itu harus diberikan oleh ground. Jarak maksimal antara tap atau percabangan dari kabel utama ke perangkat adalah 16 feet
atau kurang lebih 5 meter. Dan jarak minimal antar tap adalah 8 feet atau kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini adalah kabel UTP. Nah, pada kabel UTP itu ada beberapa. Ada 3 ya kabel UTP itu. Yang pertama itu 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps. Mungkin juga tidak perlu saya jelaskan lebih jauh ya, mungkin kan juga udah pernah tahu ya namanya Mbps. Jadi Mbps itu 10 megabit per detik. Ini sama halnya kayak kita harus tahu ya antara ukuran menggunakan ukuran sangat kecil, bahkan perbedaannya adalah di ukuran penyebutan huruf besar dan huruf kecilnya. Ini adalah struktur kabel infrastruktur. Jadi ada beberapa ya, pada monted dan permanen, ada rowing patching, convert terkait infrastruktur. Komponennya itu adalah 4. Kita harus tahu terkait informasi output with flash nya, patch panel, UTP kabel, dan flash cord. Ini adalah mungkin adalah ketika kalian pernah melihat sebuah patch panel. Jadi ini adalah gambaran di sebuah terminasi push down ISP. Ini. Nah, ini adalah gambar ketika kalian menggunakan kabel UTP. Jadi kan memang ada kayak ujung EJ45 mil dan EJ45 mil. Kenapa kabel UTP aja ada sebutan jenis kelaminnya, itu cuma untuk pembeda aja. Jadi untuk menyolokkan itu adalah yang disebut dengan female-nya, dan kabel untuk ujungnya itu harus dengan male-nya. Kemudian kita mengetahui untuk alat untuk memotongnya, crimpingnya, dan crimping toolnya. Ini juga mungkin tidak asing lagi ya dengan yang namanya tang crimping. Baik kalian yang dulu mungkin udah ketika SMA, ketika SMK, ketika DMA, maupun yang sudah pernah D3 ataupun sudah pernah sempat bekerja di dunia jaringan. Jadi ini udah hal yang sangat tidak asing lagi. Sebenarnya ini nggak harus kalian menggunakan ini. Bahkan ketika di lapangan, ini hal gini tuh kadang kita seadanya. Bahkan saya dulu pernah menggunakan cuma modal pisau biasa aja. Terus kalau enggak ya gunting biasa aja. Jadi nggak harus yang benar-benar punya tang. Tapi itu harus hal yang terbiasa, karena seringnya adalah ini bahkan untuk sekelas kita yang mungkin yang sudah sering terjun dan lain-lain, itu tidak menutup kemungkinan itu akan selalu terjadi yang namanya human error. Bahkan yang terjadi di baik di senior saya, bahkan orang yang udah sangat sering yang namanya crimping ketika dia menginstalasi sebuah jaringan. Jadi entah itu terlalu tajam bukanya pas kabelnya, ketika dia ada putus, atau pas mulai sebelum crimpingnya itu ada kabel yang belum benar-benar dipastikan erat atau kuat, sudah langsung di-crimping dan lain-lain, sehingga ketika diuji coba menggunakan yang namanya line tester itu tidak jalan sesuai dengan hanya biasanya kayak gitu. Cuman kalau sekarang itu kita nggak punya waktu yang namanya kita menggunakan line tester. Biasanya asal kita bisa connect, misalnya kita mau coba biasanya ke laptop atau ke PC ya biasanya, atau langsung ke switch ataupun repeater. Jadi ketika kita langsung connect, nyala, ada lampunya baik di 1 sampai di 8 dan lain-lain, nah itu berarti bisa. Ketika enggak ya berarti gagalan. Itu adalah salah cepatnya. Nah, ini adalah beberapa alatnya. Jadi mungkin kalian pernah lihat yang namanya hijau putih, putih oranye, biru putih, coklat putih, dan lain-lain. Nah, itu harus kita koneksikan, harus kita crimping dulu, harus kita konekkan. Jadi ada panduannya.
ada beberapa run tester. Mungkin juga pernah kalian coba dan lain-lain. Ini ketika, nah seringnya adalah ketika kita yang namanya buru-buru ya dan lain-lain, itu pasti akan seringnya namanya ketika kita mau ngupas kabel ya, itu pasti kadang takutnya kelebihan, kadang ya banyak hal sih sebenarnya kata-kata teman dan lain-lain. Bahkan seringnya adalah kita ketika sering kejadian sih kalau di lapangan itu, mungkin ketika kita ngelupas kabel itu mungkin masih sedikit, tapi seringnya adalah ketika ngelakuin crimping, banyak orang yang mungkin masih berpikir harus sesuai dengan dasar. Jadi yang seperti saya ulangi sekali lagi ya, mungkin yang perlu saya tekankan adalah ketika kalian menginstalasi sebuah kabelan TV baik RJ45 maupun kabel RJ46 yang lebih daripada biasanya. Nah, itu kan kadang ada yang satunya itu bisa mengujung sampai ujung. Jadi kita bisa mentokin, itu lebih enak malah. Jadi ketika kita lebihan nanti tinggal kita potong di ujungnya. Nah, itu biasanya banyak orang adalah dia belum fix, belum yakin, udah warnanya udah cocok, udah sama antara satu dengan satu kabelnya, sudah langsung dilakukan di crimping. Sehingga ketika dicoba itu nggak sesuai dan dia harus mengulanginya lagi dari awal. Itu adalah yang sering terjadi. Nah, jadi ada dua jenis pemasangan. Mungkin yang termasuk dalam tugasnya adalah straight dan cross. Gitu. Ini adalah cara pemasangan kabel TV mode straight. Jadi urutan kabelnya adalah putih, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Jadi ada pesannya. Untuk ujung kabel TV secara straight itu berarti ujung A, ujung satu dengan ujung kedua itu harus sama persis. Jadi nggak boleh ada yang beda. Itu untuk mode straight. Ini adalah penggunaan kabel straight. Jadi untuk dari PC ke hub, PC ke switch, hub ke hub, switch ke router. Ini nanti mungkin akan menjadi tugas ketiga atau tugas kedua, saya lupa. Nanti ada tugas yang namanya nanti akan menggunakan Cisco paket tracer. Nah, itu nanti monggo jika pernah mencoba diinstalasi aja dari sekarang, terus dicoba-coba aja dulu menggunakan Cisco paket tracer. Banyak kok sebenarnya panduan di YouTube. Bahkan kan sekarang kita udah masuk ke dunia AI ya. Bahkan ketika bingung kita bisa menanyakan langsung di ChatGPT atau Gemini atau di Blackbox dan lain-lain ya. Jadi yang perlu saya tekankan dan perlu saya tambahkan. Jadi manfaatkan kita apalagi kan sebagai orang IT ya, baik orang sistem informasi maupun dari orang informatika, itu kita harus tidak bisa yang namanya jauh-jauh dari AI. Jadi kita harus bisa memanfaatkan bagaimana caranya AI itu bisa membantu kita, tapi bukan semata-mata kita AI itu adalah segalanya. Ya, memang AI itu segalanya, tapi kita jangan terlalu bergantung kepada AI. Kenapa? Ketika kita terlalu bergantung AI, kita akan berasa kita yang diatur sama AI. Padahal harusnya kita yang mengatur AI tersebut. Nah, ini sering terjadi ya. Ketika ya mungkin saya tadi belum mengenal lebih jauh. Jadi saya dulu kebetulan adalah sebuah dosen. Jadi saya sebuah dosen di sebuah kampus dan juga saya dulunya pernah kuliah jaringan komputer ya. Itu sering terjadi adalah ketika kita menggunakan AI terlalu kopas atau terlalu percaya. Jadi ketika kita diuji langsung itu akan mengalami kebingungan. Jadi seringnya adalah ketika codingan ataupun konfignya kita kopas, ketika diubah sedikit, nah itu langsung biasanya mulai muncul ke namanya keambiguan. Jadi ketika panik sendirilah dan lain-lain. Itu yang harus kita hindari. Kemudian cross
digunakan untuk komunikasi antar komputer, jadi langsung tanpa hub. Nah, ini ada landasan, misalnya kayak di pin 1 itu adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih, coklat. Kemudian di pin yang satunya, di ujung satu di komputer B-nya adalah urutannya adalah di 1 sampai 8 ya. Dari kiri ke kanan itu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat. Jadi ini ada gambarannya juga ya, topologi di sebelah kanannya. Jadi nanti ketika dua kabel itu terhubung antara TX1 itu akan terhubung dengan kabel di pos ketiga dan lain. Kemudian penggunaan kabel crossover itu PC ke PC, switch ke switch, dan switch ke hub. Itu adalah penggunaan kabel untuk crossover. Nah, kemudian ini adalah kabel UTP untuk model over. Jadi ini adalah model tambahan. Nah, penggunaan over kabel itu kita bisa gunakan untuk device konsol. Biasanya menggunakan tambahan. Jadi yang kayak ada yang tidak yang lain. Nah, ini adalah pemasangan kabel UTP yang baik. Jadi Pak, pastikan serat di dalam kabel itu sudah sangat benar. Ini adalah kabel UTP yang buruk. Jadi dia belum fix atau belum bagus banget, tapi sudah langsung diklimping sehingga ditakutkan atau biasanya dipastikan nanti ada beberapa kabel itu yang nggak clipping sempurna, sehingga itu akan mempengaruhi antara koneksi dari kabel 1 sampai ke kabel 8. Kemudian kita juga ada mengenai namanya STP, yaitu Set Twisted Pair. Nah, ini fiber optik kabel ya, jadi ini seratnya sangat banyak. Nah, untuk FO kabel itu jarang kita gunakan. Jadi di dalam serat bagian dalamnya itu sudah sangat banyak. Nah, mungkin kita bisa yang namanya pelindung manual. Bisa sih, tapi gabut banget biasanya orang-orang kayak gitu. Biasanya kita langsung beli otomatis sih biasanya. Nah, itu dia menggunakan namanya infrared merah atau raster untuk mengirimkan data. Nah, ini terdiri dari dua kabel, yaitu transmit data dan receive data. Menyediakan komunikasi full duplex. Nah, kemampuannya adalah fiber optik itu menunjukkan kualitas tinggi untuk berbagai macam aplikasi, sebab dapat mentransmisikan bitrate yang tinggi, tidak sensitif pada gangguan elektromagnetik, memiliki bit error rate, kesalahan kecil, dan reliabilitas lebih baik dari kabel koaksial. Nah, ini adalah fiber optik kabel dalam serat dalamnya ya. Bisa nanti kalian lihat sendiri. Ini ada 1 sampai 1000 fiber dalamnya. Nah, fiber optik itu biasanya ditanamkan di bawah tanah ya. Jadi dia biasanya tidak terlalu mengganggu lagi. Nah, ini kok adapter dalam bagian. Mungkin yang kalian juga pernah entah ya belum udah pernah dapat mata kuliah sistem operasi atau komunikasi data, atau dulu juga pernah mungkin ngopek-ngopek bagian dalam komputer dibongkar dan lain-lain, itu adalah ini ada network interface card-nya dan disebut dengan NIC ya. Nah, fungsi NIC itu adalah itu ada beberapa, yaitu interface komputer dengan medium transmisi, encoding, decoding, pengendalian jaringan, atau medium access control. Nah, ini adalah strategi pemilihan NIC ya. Beberapa yang penting, beberapa yang kita bisa kalian lihat sendiri.
hub dan switch. Dalam konsonator itu ada ciri yang dimiliki konsonator adalah biasanya terdiri dari 8, 12, atau 24 port RJ45. Nah, ini digunakan pada topologi bintang atau star. Nah, biasanya digunakan dengan aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang mengatur manajemen port tersebut. Kemudian hub dan switch itu biasanya digunakan sebagai konsolator. Sebuah konsolator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain. Dalam topologi star, kabel UTP itu datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub atau switch. Kemudian menggunakan konektor RJ45, beberapa jenis hub itu dapat dipasang bertingkat hingga 4 susun dan biasanya memiliki lubang sebanyak 4, 8, 16, dan 24 buah. Itu adalah gambaran dari switch ya. Kemudian switch itu merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen traffic data lebih baik daripada hub. Nah, jenis switch enable itu selain dapat mengatur traffic data juga dapat diberikan IP address. Ini adalah Cisco router aktif dari belakang. Nah, nanti kadang kita nggak mungkin ya namanya kalian bahkan harus beli alatnya dan lain-lain, itu harganya jutaan, nggak mungkin bisa. Jadi kita nanti akan menggunakan yang namanya lab atau Cisco paket tracer untuk nge-labnya biasanya. Itu nanti kalau nggak salah saya lupa, udah jadi tugas kedua apa tugas ketiga. Nanti ditunggu aja, nanti ada kok ditunggu beberapa biasanya. Kemudian router itu mampu mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Router itu hampir sama seperti bridge, tapi tidak sepintar dan fleksibel bridge. Nah, router itu akan mencari jalur terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Router itu mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungannya. Router itu dapat mengetahui keseluruhan jaringan dengan melihat sisi mana yang paling sibuk dan bisa menarik data dari sisi yang sibuk sampai sisi tersebut bersih. Ada beberapa. Nah, repeater fungsi utamanya itu untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Nah, dengan cara ini jarak antara kabel dapat diperjauh. Kemudian bridge itu dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Bridge itu mampu memasangkan sebagian dari traffic karena mementaskan mekanisme frame filtering. Nah, mekanisme ini disebut umumnya sebagai stop atau forward. Nah, bridge itu dapat digunakan untuk mengoneksikan network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula. Bridge dapat mengetahui alamat masing-masing. Nah, terakhir adalah wireless media ya. Jadi ada beberapanya ada 5 ya. Terlalu banyak. Jadi kita namanya internet itu ke router ke switch. Nah, switch itu akan menyebar dan sistem itu akan menyebar lagi ke PC-PC yang lain. Sistem adalah wireless LAN. Nah, topologinya kayak dalam satu komunikasi adalah ketika kita mengirimkan sebuah sinyal itu akan dikirim ke satelit. Nah, satelit itu akan memancarkan untuk kebutuhan. Kita akan saling bertukar data ya antara misalnya dalam bumi itu baik receiver maupun sending. Nah, apakah bisa antar sesama PC itu menggunakan kabel straight? Menurut kalian bisa nggak? Ya, bisa, Pak. Bisa. Ada yang bilang nggak bisa? Bisa semua ya? Oh, ya. Oke, mungkin jawabannya adalah gini. Jadi sejauh ini riset yang telah dilakukan membuktikan tergantung motherboardnya ya. Jadi tergantung LAN cardnya. Jadi karena dulu manusia terlalu musingin kabel cross sama besar untuk keperluan khusus, akhirnya para produsen LAN card membuat solusi yang bisa dibilang cukup efektif, yaitu menghapuskan perbedaan pemakaian kabel cross dan straight. Jadi sejak Pentium 4 socket 428 diproduksi sekitar tahun 2004 sudah memungkinkan tentu proses jenis memakai kabel straight.
Begitu pula kalau connect ke device yang berbeda, bisa juga pakai cross, jadinya segala macam kabel pun sudah nggak masalah. Selama yang paling penting emang masih menggunakan pin 1236 saja. Nah, efek buruknya yaitu semua hanya berlaku kalau mau jalan di megabyte connection saja. Nah, digunakan untuk mau jalan di gigabyte connection atau 1 giga, kabel yang digunakan harus benar-benar straight ataupun cross menurut device yang dipakai. Kalau mau antar visi 1 gas ya pakai cross yang 8 pinnya komplit dan dikrimping dengan aktif. Begitu pula kalau mau colok visi gigabyte LED nggak sesuai gigabyte harus pakai kabel straight yang 8 pinnya bagus. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin saya. Iya. Oke, mungkin saya cek. Ini jujur ya, baru pertama kali saya pakai Microsoft Tab. Ternyata kalau sharing itu nggak bisa saling lihat orangnya ya. Ternyata dari tadi kita masih lengkap ya, berlima ya ternyata. Ya, masih konsisten. Mungkin belum ada tambahan teman yang lain. Mungkin ya sembari mungkin bisa sharing. Kita sharing-sharing aja mungkin ya sampai jam 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau ada yang sharing pengetahuan ya, mungkin dari Mas Krisin, dari Mas Eko, dari Mas Muhammad Farid maupun dari Ahmad Muslim ini. Ya, mungkin udah punya pengalaman nih terkait bimbing, dulu sempat kerja di mana. Jadi kita sharing-sharing aja sih, nyantai aja sih. Itu juga bukan berarti saya bisa segalanya ya. Kita sama-sama belajar aja sih di sini. Monggo mungkin bisa. Oh iya, jangan lupa ya untuk tugas 1 itu saya lihat di UT di LMS UT kita ya. Itu kan maksimal tanggal 3 jam 15.00. Nah, kalau bisa jangan melebihi dari jam waktu tersebut. Nah, tadi kan juga ini juga sekaligus saya ngasih saran sama teman-teman ya. Sebelum nanti ada tanya jawab. Bagi yang alatnya, mungkin akan tadi beberapa teman-teman kita itu kan ada yang tinggalnya di agak-agak ujung ya. Jadi dan terbatas ya. Saya juga kemarin tuh ceknya kalau nggak salah ada yang abdi negara ya. Jadi dia untuk keluar dari kerjaannya untuk beli barang itu kadang ada yang kesusahan juga. Ada juga yang ketika dia mau beli itu membutuhkan waktu. Nah, jadi ini adalah solusi juga ya, mungkin buat teman-teman sekalian juga. Itu sementara ketika kalian belum punya alatnya atau belum dikirimkan atau masih ada kendala, buat aja video dulu terkait tentang crimping kabel strap. Nah, nanti ngakalinya adalah, bukan ngakalin sih, tapi solusinya adalah saya bukan berarti memudahkan banget. Jadi saya juga tetap menghargai teman-teman yang sudah menyelesaikan dan sesuai dengan permintaan soal. Tapi ini untuk agar kalian histori pengumpulannya itu tetap ada bagi teman-teman yang terkendala baik belum sempat waktu mengkrimpingnya atau alat yang belum datang. Itu bisa menjelaskan terkait mengkrimping kabel strap. Atau misalnya mungkin akan ada materi kabel strap, crimping dan lain-lain, itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Nanti setelah selesai atau sudah datang alatnya, itu bisa diganti. Nah, cara gantinya adalah ketika kalian masukin draft, nama videonya itu harus sama persis. Nah, jadi ketika nanti saya klik linknya, itu tidak akan berubah. Dan di histori pengumpulan data kalian, di tugas 1, itu juga tidak berubah. Tapi ini hanya untuk yang terkendala ya. Tapi kalau yang lancar-lancar aja ya, nggak usah diproses. Jadi tetap langsung nilai 100 itu jalan tol gitu lah anggapan. Tapi kalau bagi yang belum selesai, ya nanti mungkin saya kasih nilai 70 dulu. Sampai tugas tersebut itu
benar dengan sesuai permintaan dari soal tersebut. Oke, mungkin yang langsung dulu ya. Tadi di kolom chatnya ada yang dari Matamat Muslim. Mungkin dari Mas Eko, Mas Yusin maupun Muhammad Farid, ada yang mau ditanyakan dulu? Mas Eko dulu ya. Ya Pak. Ya, silakan Mas Eko. Ini Pak, masalah apa? Urutan kabel tadi Pak. Ya, Itu kalau seandainya nggak sesuai aturan dari itunya, nggak sesuai aturannya itu ada ininya nggak Pak? Maksudnya mempengaruhi ke kecepatan transfer datanya nggak? oke. Mungkin langsung saya jawab aja ya dari pertanyaan Mas Eko ya. Jadi gini Mas, nggak ada ya perbedaannya. Yang penting sebenarnya kabel itu ketika mengkrimpingnya tidak sesuai dengan aturan itu tidak masalah, tidak akan mempengaruhi kecepatan yang lain. Cuman gini, saya juga mungkin tadi lupa menyampaikan juga, mohon maaf. Kan yang namanya kita kerja itu kan nggak sendirian kadang. Nah, itu kita harus membuat yang namanya blueprint-nya atau konfigannya untuk teman-teman kita yang selanjutnya. Jadi ketika nanti ada kendala, ya mungkin kalian juga pernah disampaikan ya sama yang dosen-dosen lain maupun sama orang lain ketika masuk di dunia informatika maupun di SI, kita harus siap yang namanya standby 24 jam. Apalagi ketika kerja ya. Nah, itu ketika ada kendala, itu kita harus yang namanya dihubungin. Nah, masalahnya adalah ketika hanya kita yang tahu config dan kabel straight di jaringan tersebut, itu mau nggak mau kita yang harus mengerjakan. Tapi ketika kita ngasih tahu konfigan kita atau sebuah infrastruktur kabelan straight kita, nah kita bisa minta bantu juga atau minta tolong ke teman-teman rekan-rekan kerja kita sesama network support atau bisa network engineer-nya langsung lah. Biasanya sih ke network support dulu kalau masalah pekabelan ya. Karena kalau ke network engineer kan dia langsung ke konfig-konfignya biasanya, ke instalasi CMD dan lain-lainnya, config dan lain-lainnya. Lebih ke langsung ke misalnya ke Cisco-nya, ke Microtik. Tapi biasanya kalau yang pemasangan kabel, pengabelan dan lain-lain itu biasanya langsung ke IT support-nya biasanya. Nah, ketika ada perbedaan kabel, ketika kita nge-clipping nggak sesuai dengan aturan, nggak ada masalah. Sebenarnya kecepatannya akan sama. Cuma nanti akan kita wajib ngasih tahu konfigan kita. Itu sih Mas Eko. Mungkin bisa ditambahkan sama dari yang lain, mungkin dari Mas Brisin atau dari Mas Muhammad atau dari Mas Ahmad, mungkin bisa ditambahkan dari apa yang pernah saya berikan. Oke, selamat malam Mbak. Jadi saya ingin menambahkan mungkin masih menyambung pertanyaan dari Pak Mas Eko tadi, Mas Eko Puji Antoro. Apakah panjang daripada kabelan itu mempengaruhi kecepatan, misalnya 5 meter, terus sambung lagi ke 10 meter, apakah perbedaan kecepatannya akan berubah, Pak? Terima kasih. Oh, menyambung ya Mas ya. Tak kira tadi Ya, ngejawab. Ya, jadi nyambung. gini ya, baik ya dari saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan dari Mas Krisin. Jadi simpelnya gini Mas, semakin panjang kabel itu akan mempengaruhi akses kecepatannya ya. Tapi terlepas dari pengaruhan bias terus noise dan lain-lain ya. Jadi entah itu kabel ketekuk, entah itu ada gangguan kabel yang tidak sempurna. Mungkin perbedaan itu cuma 0,00 sekian milidetik. Jadi mungkin kita nggak akan terasa perbedaannya. Tapi itu akan tetap ada. Jadi itu akan tetap akan terjadi perbedaan baik yang panjang kabelnya 5 meter, 10 meter dan lain-lain. Tapi biasanya
sekarang di standar kita yang sudah sangat bagus ya, itu tidak akan terlalu terasa. Jadi mau panjang kabelnya 5, 10 meter dan lain-lain. Asalkan yang tadi itu saya bilang mungkin tidak terkena faktor fisik ya. Misalnya baik ke lipat, entah itu konfliknya nggak sempurna, atau ketika dia menginstalasi pekabelannya itu mungkin kan kadang kita yang namanya instalasi kabel kan kadang di atas ya, kadang nggak di ya. Itu kan kadang kalau antar lantai itu kan kadang apa ya? Kadang kalau ketekuk, paku dan lain-lain itu kadang bisa mengalami gangguan di situ biasanya. Ini saya belum bahas ke manajemen bandwidth-nya ya. Nanti kita kan akan bisa membagi ke manajemen bandwidth-nya. Itu sih Mas, dari Mas Eko dan Mas Christine. Mungkin Terima kasih, Pak. lainnya, atau mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah jelas, Pak. Oke, mungkin saya akan menjawab dari Mas Ahmad Muslim ya. Jadi Pak, apakah ada saran jika ingin magang memodal bidang jaringan komputer, perusahaannya atau alat pembelajarannya gitu Pak? Oke, jadi gini ya Mas Ahmad ya. Mungkin ini juga tambahan, nanti bisa ditambahkan sama yang lain ya. Jadi kalau kebetulan sih kalau saya nggak tahu ya kalau sistem UT itu nanti ada magang atau kita akan yang namanya apa sih namanya ya? Ya, sistemnya kayak magang lah, kita kayak kerja sementara di suatu perusahaan. Kalau di kampus saya sih offline itu memang ada kewajiban. Jadi itu juga sebagai bahan untuk membuat tugas akhir salah satunya. Terlepas dari KKN ya kalau di kampus offline. Cuma kalau di UT, mohon maaf mungkin saya kurang informasi, nanti kan bisa dibantu ya ketika sama teman-teman. Tapi gini, jadi ketika kita magang itu nanti yang pertama kali kita harus ngajuin surat dulu ya, surat rekomendasi baik itu dari kajur atau dari senior kita biasanya. Nah, kalau buat magang sih sudah pasti ya yang namanya saat ini ya mungkin bisa ke mohon maaf ya kalau saya sebut merek ya, saya tidak ada mempromosikan apapun ya. Mungkin bisa ke Telkom, bisa ke Bisnet, ke Iconet. Bahkan sekarang kan PRN juga ada ya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan kecil kayak startup di UMKM itu juga udah mulai banyak ya bidang jaringan komputer. Jadi sebenarnya itu gini, ketika kalian belajar terkait tentang teori jaringan komputer, itu kita cuma mendapatkan keilmuan itu sekitar 20%. Nah, 60%-nya itu kita dapatkan dari praktek di lapangan. Nah, 20%-nya itu dari Tuhan yang pasti ya. Jadi nggak ada yang sempurna memang. Jadi jujur, jadi ketika saya dulu kuliah, itu saya punya namanya ilmu dasar, baik itu crimping, manajemen bandwidth, mengatur klien, user, bahkan dulu pernah nyoba bisa bikin yang namanya voucher ya, menggunakan Mekotik sih kalau dulu emang itu sudah bisa. Tapi ketika di lapangan, wah itu mulai itu kita banyak namanya tambahan ilmu-ilmu pemahaman. Bahkan kadang kita kan di training, bahkan dulu kalau di suatu startup itu biasanya kita sebelum terjun ke lapangan atau jadi praktisi yang baik itu dari IT support maupun network engineer itu biasanya ada pelatihan dulu. Cuman biasanya kan sebelum itu kita yang namanya ada wawancara ya, baik kita magang maupun menjadi sebuah karyawan di sana. Nah, pasti ya nanti di alur pembelajarannya itu kita akan belajar dulu. Nggak ada yang namanya kita langsung kucuk-kucuk apa ya kucuk-kucuk tuh tiba-tiba atau langsung itu diminta langsung ke manajemen user. Biasanya enggak. Biasanya kita nanti diajarin dulu, sudah dianggap mampu, mungkin di training dulu ya, mungkin sekitar 6 bulanan, atau 3 bulan lah mungkin paling cepat, dibekali dengan keilmuan-ilmuan dasar, dan praktek-praktek terus. Nah, baru kita nanti akan terjun ke
lapangan. Tapi kan eh, saya nggak tahu sih, kalau zaman dulu saya masih banyak yang namanya dikasih training-training ya. Tapi kalau sekarang kita baik sudah anak magang, jadi saya dulu pernah ketemu sama anak magang, itu emang dia tuh sebenarnya bukan nol banget ya. Dia sudah punya dasarnya, cuman dia itu cuman kurang yakin. Jadi prinsipnya itu harus diperkuat lagi gitu. Jadi saya bukan manajemen trainernya, cuman dia kadang kan eh, ketika di kantor itu kan biasanya dia apa ya, mendam gitulah, malu malu bertanya, terus apa intinya kayak anak-anak introvert banget gitulah. Nah, salah satu solusinya adalah ketika di makan siang atau di saat istirahat. Nah, itu kan biasanya ngobrol tuh di luar kantor. Nah, biasanya kalau di luar kantor tuh kita kan yang namanya eh, request ya. Jadi santai ngomongnya. Nanti gimana, permasalahan apa, dan lain-lain. Nah, itu nanti di situ kelihatan tuh saling membantu. Bahkan gini ya, ada pepatah kan mengatakan, jadi sebenarnya guru terbaik itu adalah ketika kita bisa mencoba sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh sudah kuat tuh akan teorinya, banyak hal dan lain-lain. Cuman karena kita takut atau belum pernah mencoba, kita jadi kurang yakin. Sebenarnya kita tuh bisa, cuman ragu dan lain-lain. Nah, kalau saya dulu gini, pernah dikasih tahu ya. Jadi, saya kan mungkin tutor ya. Nah, tapi kan saya juga dulu pernah yang namanya jadi mahasiswa dan lain-lain. Itu pernah dikasih tahu sama dosen saya, kita tuh nggak usah takut mencoba. Kenapa? Yang kita mainin itu adalah perangkat. Jadi baik PC, jaringan, perangkat-perangkat jaringan dan lain-lain. Khususnya di jaringan komputer ya, karena saya lagi ngajar di jaringan komputer. Kita nggak langsung ke human atau ke manusia. Jadi kalau misalnya rusak, error, apa ya, konslet dan lain-lain, kita bisa beli perangkat baru. Ya mungkin perangkat itu jutaan dan lain-lain ya. Cuman kan kita efeknya itu nggak langsung ke manusia. Jadi jangan terlalu takut. Kecuali kalau ke manusia, nah itu harus kuat banget tuh ilmu dasarnya. Karena mainannya manusia. Salah-salah ya bisa mengirim orang tersebut ke akhirat dan lain-lain sih sebenarnya. Cuman kalau kita keperangkatkan ya paling ya jelek-jeleknya, buruk-buruknya ya paling error lah, itulah. Paling tiba-tiba meleduk. Atau ya kayak biasa kita, ya kalau contohnya kalau camping ya paling nanti salah-salah bisa kita nge ulang lagi gitu. Kalau manusia, kita salah operasi ya bahaya lah ukurannya. Nggak bisa diulang. Kalau nge kan salah kabel ya buang, ganti baru bikin bisa. Gitu sih Mas. Mas Ahmad ya mungkin ya. Atau mungkin dari pengalaman yang lain, mungkin dari Mas Eko, Mas Grisin, Mas Muhammad Farid, mungkin ada pengalaman lain terkait itu ya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Muhammad Farid mungkin ya. Dan ada pengalamannya? Oke, Pak. Nah, saya berbagi pengalaman karena di tempat saya sini di daerah pelosok kan, terpencil lah daerahnya kan. Di sini ada keluarga atau sepupu yang memiliki yang namanya semacam internet lah yang versi voucher-voucheran gitulah. Jadi sambil saya belajar, jadi saya minta ajarin dia sekaligus, yang seperti yang krimping yang tugas praktek kemarin. Jadi untuk yang jaringan seperti ini saya mungkin bisa belajar dari dia lah. Karena masih keluarga, masih sepupu dekat juga Pak. Untuk yang ada yang magang-magang tadi ya Pak Mas Ahmad kata itu. Iya. Ya kemungkinan kalau dekat di sini karena saya dari Sintang nih, kemungkinan bisa menghubungi sepupu saya sambil belajar. Nanti saya kontak-kontak dengan sepupu saya itu nanti ya. Terima kasih. Tambahan dari Pak. Ya, terima kasih Mas Prisit ya atas pengalaman pribadimu. Ya bagus ya. Jadi kita emang jangan malu ya. Jadi intinya
semangat aja. Jadi yang namanya belajar itu nggak ada yang namanya orang langsung jadi pro banget atau profesional tuh enggak. Pasti kita mulai dari dasar. Bahkan orang yang profesional itu pasti mulai juga dari dasar. Nah, bedanya adalah dia pengen mengulik informasi atau dia tetap mempertahankan kemampuannya sendiri. Ini juga saya jelas amat muslim di Cirebon ya. Iya, jadi gini, ketika kita belajar itu nggak usah takut. Jadi emang nggak ada yang namanya emang orang langsung profesional dan lain-lain. Pasti ya dia pernah yang namanya melakukan pengulangan atau percobaan berkali-kali. Tinggal sisanya mau belajar apa enggak. Apalagi kita itu kan di dunia IT ya. Di dunia IT itu sangat-sangat berkembang. Jadi kalau kata orang kan perkembangan itu mungkin 10 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita di dunia IT itu enggak. Bisa dalam hitungan setahun ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan sudah langsung perubahan. Contoh gampangnya adalah terkait kalau sinyal ya, jaringan. Dulu kita mungkin mengenal pertama kali namanya GPRS, MMS, masuk yang ke 3G, ke 4G, ke 5G sekarang kan. Bahkan kan 5G itu adalah buatan orang kita, orang Indonesia. Cuman memang oh iya, terkait ini masalah smart muslim ya. Sebelum saya jawab terakhir tadi dari Mas Muhammad Farid, saya di Cirebon ya Pak. Nah kebetulan gini Mas, mungkin kita bisa bincang-bincang atau ketemu. Kebetulan saya juga, alhamdulillah sih dosen di Cirebon Mas. Jadi saya di UIN SSC Siber Jati Cirebon Mas. Jadi mungkin Mas nanti bisa ngubungin saya. Kita nanti bisa saling sharing atau mungkin siapa tahu mau lanjut ke tempat saya lagi kan biar bareng nanti. Jadi titelnya langsung eskom gitu nggak apa-apa. Kebetulan di Win Cirebon tuh emang masih baru sih IT-nya Mas. Jadi saya ketika masuk ini angkatan terakhir itu baru semester 5. Jadi emang belum ada lulusan. Dulu kalau saya dulu alumninya Winsuka, cuman keterimanya tahun ini baru keterima di Win Cirebon. Dulu masih IN namanya sih. Oke, mungkin saya akan menjawab dari Mas Muhammad Farid Iskandar ya. Tadi kan tanya Pak, kabel fiber optik kan dikenal dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan kabel lainnya. Nah, pertanyaan kenapa di server lebih sering pakai kabel LAN dibanding kabel fiber optik? Nah, jadi ini sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan ya Mas Muhammad Farid ya. Jadi negaranya juga itu akan sangat berpengaruh. Misalnya kita kayak di apa di Indonesia itu kan sistem penanaman untuk fiber optik dan lain-lain itu masih sangat dikit ya. Jadi kita masih belum berani menggunakan nama fiber optik. Nah, mungkin negara-negara maju kayak negara Jepang atau Amerika dan lain-lain, bahkan Jerman itu menggunakan yang namanya fiber optik. Jadi sebenarnya hal yang pertama saya jelaskan dulu, kadang penggunaan negara itu juga sangat berpengaruh. Kenapa sih kita masih menggunakan kabel LAN? Ya karena pertama, kabel LAN itu ketika ada kerusakan atau ada kendala ya, itu bisa kita langsung cepat manajemennya. Dan kebanyakan ilmu-ilmu sekarang ya, sekarang sudah balance sih sebenarnya antara pengilmuan terkait kabel LAN dan kabel FO. Cuman kan kalau FO itu banyak orang yang nggak langsung ketemu, tapi belajarnya itu adalah tadi yang saya bilang ketika kita magang atau masuk ke perusahaan tersebut. Itu baru kita yang namanya kenal fiber optik. Karena sistem fiber optik itu pertama yang jujur emang nggak murah. Dan itu sekalinya rusak, lumayan lah untuk
manajemennya. Tapi sebenarnya nggak terlalu ribet banget sih sebenarnya. Nah, jadi eh, sebenarnya kalau saya ya, jadi eh, kalau sebenarnya kalau fiber optik itu kan kita bisa digunakan untuk jarak jauh ya. Jadi bisa antara koneksi backbone antar gedung, antar lantai ataupun antar data center. Nah, tapi kalau kita pakai kabelan kan sebenarnya itu berbatas ya antar gedung ya. Nah, mungkin juga tadi saya belum sempat jelasin. Jadi anggap aja saya lagi di gedung A. Nah, itu kalau mau dapat koneksi dari gedung B, kan nggak mungkin tuh kabelannya kita terbangin antar gedung kan, kayak kabel listrik dan lain-lain. Nah, itu salah satu caranya adalah kita tembak menggunakan yang namanya antena sinyal. Itu nanti ada lagi tuh nama perangkatnya. Jadi antar gedung satu ke gedung B misalnya itu kita menggunakan tembak yang namanya menggunakan sinyal. Bentukannya ada sih nanti tinggal kalian searching aja yang namanya sinyal sinyal untuk mengkoneksikan jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan fiber optik? Mungkin juga tadi sempat saya jelaskan ya. Jadi fiber optik itu sebenarnya mahal, baik dari alat pelimping dan konversinya. Jadi nggak langsung banyak. Nah, sedangkan kalau kabelan itu terlepas dari murah, kita bisa nge-clipping sendiri. Jadi apa ya? Enaknya itu ketika ada entah itu ada permasalahan di kabel, entah yang lain, cara gampangnya itu gini, ketika kita susah nyari masalahnya, tinggal kita nge-clipping kabelan baru, kita koneksikan lagi. Jadi ini bukan ya nanti ketika di dunia kerja itu kalian akan mengalami udah mentok nih, waduh gimana nih kabelnya nggak apa koneksinya nggak nyambung nih. Ah, cobalah aku ganti nih kabelannya lah, aku clipping baru, aku pasang bisa. Oh ternyata kayak gitu aja permasalahannya. Bahkan hal lucunya itu gini, saya dulu pernah kerja ya di suatu plat merah lah anggapan. Jadi saya dulu sebelum jadi dosen tuh praktisi selama 2 tahun. Dulu di Bandung ya, tidak perlu saya jelaskan. Itu sebuah ISP juga. Itu pernah kejadian. Jadi saya pernah dipanggil jam 2 malam. Itu kan jam tidur ya. Ada lala ya, kebetulan saya dulu masih masih bujang lah, maksudnya masih anak muda lah, masih tongkrongan tuh masih kopi dan lain-lain tuh masih standby. Dipanggil lah ke sebuah data center. Itu karena permasalahan koneksi. Jadi tahulah kalau orang biasa kan biasanya ketika mau ada bermasalah kan biasanya coba di restart aja gitu biasanya. Nah ini orang yang sudah nggak bisa dikomongin kayak gitu lagi. Dan itu tengah malam. Itu di sebuah kantor. Ya kantor penting lah anggapan, timbul masalah. Dipanggillah tim saya ke sana. Sudah mekil tuh sepanjang jalan tuh. Nah ini bukan sesuatu yang bagus ya, cuman kebetulan saya waktu itu mikir, apa ya masalahnya, entah itu koneksinya, entah itu apanya, dan lain-lain. Ternyata masalahnya sebenarnya satu, dicari-cari ya, kabelnya tuh putus kemakan tikus. Astaga, itu benar-benar PR. PR-nya adalah, delalah di sana, kabelan itu habis. Jadi kan kabelan tuh banyak ya, satu kotak ya harusnya. Kotak gede yang putih itu, mau yang cat 5 maupun cat 6 itu bebas mau yang kayak gimana. Ya, waktu itu habis kita harus nunggu sampai pagi. Jadi sebenarnya dari saya kan pengennya cepat selesai ya. Jadi gimana saya beli kabelan, saya clipping baru balik ke rumah karena kan jam 8 itu udah mulai masuk lagi. Jadi gini, ketika nanti kalian kerja, saya nggak tahu sih kalau masih ada yang jam 7 masuk ya. Tapi mulai kerja itu biasanya jam 8. Apalagi kalau kalian masuk sebagai praktisi. Nah, itu pulangnya biasanya kan jam 4 sampai jam 5 biasanya. Kalau nggak lembur ya. Biasanya kalau lembur ya, makanya kita kalau kerja itu kan pasti ada tulisannya namanya siap bekerja di bawah tekanan. Di bawah tekanan itu maksudnya bukan kita ditekan-tekan orang kayak gimana, tapi kerjaan kita itu fleksibel yang dinamai dunia itu. Jadi saya ngasih gambaran dulu, mungkin juga kalian udah pernah tahu ya.
Jadi yang standby harus ke kantor jam 1, jam 3 malam, jam 11 malam, itu hal biasa ketika kalian menjadi praktisi. Bahkan ketika saya pun masuk di akademisi, itu juga hal yang biasa. Jadi, saya pernah misalnya ngelakuin webinar, ikut kegiatan-kegiatan seminar, itu tengah malam. Apalagi dulu ketika si pembicaranya atau yang kita ikutin selama pelatihan ya, di suatu pelatihan di Jakarta, itu orang luar. Nah, itu kan jamnya beda sama kita ya. Di kita itu malam-malam itu jam 2 malam itu bagi mereka masih siang karena ada perbedaan waktu zona. Dia kebetulan profesor di Jerman. Itu kita standby dan lain-lain. Oke, mungkin saya lanjut terkait biaya dan terus kenapa sih kita menggunakan kabelan? Jadi ya tadi seperti saya bilang, the line antara kabel itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu terasa ya, misalnya ada gangguan kelipat, entah itu apa, itu nggak terlalu kerasa. Tapi kalau fiber itu akan sangat terasa sih sebenarnya. Nah, kenapa kita menggunakan kabelan? Ya seperti saya bilang tadi, biaya pembeliannya murah, maintenance-nya juga mudah. Jadi baik pemasangannya mudah, terus kompatibelnya tinggi. Nah, kecepatannya juga ya stabil lah hitungannya, bisa 1 sampai 10 Mbps itu sih. Mungkin gitu, mungkin dari yang teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Mungkin dari Mas Bisi, Mas Eko, Mas Ahmad Muslim, itu yang pertanyaan dari Mas Muhammad Farid tadi. Oke, cukup berarti ya. Ini saya jawab juga ada yang nanya nih, olah Bapak di UIN. Iya, saya di UIN. Lah dulu Mas Ahmad Muslim, prodinya apa dulu Mas? Kok IAIN Senojati dulunya Pak? Ini kalau misalnya nanti kita udah selesai, mungkin fleksibel aja ya. Jadi kita nanti tunggu sampai jam 9. Kalau nanti nggak ada yang masuk ataupun nggak ada ya ini kita akhiri. Karena saya di tutor itu maksimal 2 jam. Oh, bukan Pak, maksudnya dulu namanya IAIN. Oh ya, kirain masnya kuliah di sana pas masih IAIN. Oke, oke. Ya itu sama Mas. Jadi PR ya sebenarnya terlepas dari mata kuliah jaringan komputer ya. PR-nya itu ketika nama kampus itu berubah. Ini dulu pernah saya jelaskan. Jadi kan saya kan dulu alumni UIN Suka Yogyakarta ya. Nah, di generasi orang tua saya, di generasi mbah-mbah saya, itu taunya IAIN Sunan Kalijaga. Mereka nggak tahu namanya UIN. Nah, jadi saya jelaskan. Terus saya kemarin juga sempat bekerja sebagai dosen swasta. Nah, itu nama dulunya kan Akbid, Akademi Kebidanan ya. Nah, terus dia kan naik naik tingkat ya, jadi institut, nambah prodi Teknik Informatika dan Bisnis Digital. Nah, berubah jadi yang namanya Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan. Nah, itu juga jadi PR. Orang tahunya adalah kampus saya Akbid. Nah, bisa dibayangkan, saya dulu dikira dosen kebidanan. Itu hal yang paling lucu. Kan namanya kebidanan itu sebenarnya nggak boleh cowok ya. Dan orang masih mikir, loh berarti Mas Rizky dulu apa dosen kebidanan? Oh enggak, maksudnya sekarang jadi institut, makanya ada informatika. Dari dulu adalah saya kebetulan dosen informatika.
kan sebenarnya informatika sama SI mirip-mirip aja ya, nggak ada perbedaan. Jadi sebenarnya informatika itu adalah back-end-nya, masih sama masih itu adalah front end-nya. Dan sampai sekarang sih antara informatika sama informasi itu masih saling beririsan. Jadi baik kita tugas akhirnya, baik kita mata kuliahnya, itu masih sangat-sangat mirip. Masih tetap harus belajar algoritma pemrograman, masih harus belajar terkait suku data, belajar jaringan komputer, belajar kecerdasan buatan, masih sama lah. Mungkin bedanya adalah kalau informatika itu nggak ada yang namanya manajemen proyek. Karena kita nggak langsung berhadapan mungkin sama klien ya. Tapi kalau di sistem informasi, kalau nggak salah ada yang namanya mata kuliah manajemen proyek, caps lock project ya kalau di UT kalau nggak salah namanya itu manajemen proyek sebenarnya. Itu kalau di informatika nggak ada. Nah, tapi di informatika kita belajar yang namanya etika profesi. Jadi ketika kita membuat suatu program atau sebuah aplikasi itu nggak boleh sembarangan kita yang namanya menggunakan hak cipta dan lain-lain. Jadi kita memang benar-benar diajarin gimana caranya untuk ketemu orang, ketemu klien dan lain-lain. Bahkan ada guyonan dulu ketika saya masih jadi mahasiswa ya, terutama pas jadi mahasiswa S2 ya. Jadi sharing aja, bukan saya bermaksud gimana-gimana. Itu sering diecehin. Kenapa? Karena dulu di informatika, saya nggak orang informasi sih, kalau di informasi ya, ada mata kuliah etika profesi atau belum. Jadi etika profesi itu mulai muncul ketika Nadiem Makarim jadi menjadi menteri Kominfo kalau nggak salah. Nah ini akhirnya Mas Ahmad Musri kayaknya baru sampai rumah nih kayaknya, langsung nongol. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya, jadi Suaranya masuk nggak sih? PL-nya dulu Masuk ya? masuk Mas. Soalnya saya masuk kan? Masih. Ya, Iya, suara masuk, Pak. Masnya nyaring lantang terdengar kok. Oh iya. Iya, jadi dulu saya pas ketika jadi mahasiswa informatika itu sendiri sama mahasiswa prodi lain. Kenapa? Karena kita itu tidak diajarkan yang namanya belajar terkait etika profesi. Kan ditanyain tuh, ngapain sih orang informatika ada mata kuliah etika profesi, berasa kayak nggak punya etika aja. Tapi kan sebenarnya bukan ke arah situ ya. Jadi kita bagaimana caranya bernegosiasi sama klien, belajar cara menggunakan etika mengerjakan manajemen project dan lain-lain. Dulu belum ada yang namanya etika profesi itu. Munculnya ketika ada di kurikulum Merdeka kalau nggak salah. Yang kemarin juga saya kebetulan ngajarin itu tuh. Jadi belajar terkait HKI, terkait terus undang-undang ITE dan lain-lain. Banyak sih sebenarnya. Itu mata kuliah teori sebenarnya kalau itu. Itu ngalur ngidul aja ceritanya itu. Jadi gimana caranya kita tetap harus belajar. Tidak hanya membuat, tapi bisa menjelaskan. Kan bukan orang informatika doang sih, tapi lebih terutama mahasiswa teknik. Itu kita itu bisa bikin jojoran nih, bikin program mantap banget, keren, sampai gogoan lah gitu, sampai go internasional. Tapi ketika disuruh menjelaskan, coba bikinkan brief draft-nya atau bikinkan blueprint-nya dalam proposal. Nah itu kita bingung tuh gimana ya. Paling biasanya kan kita nge-crop hasil konfig kita atau jaringan kita doang biasanya. Jadi sebenarnya masih kelemahan orang-orang itu adalah menjelaskan. Tapi kalau kita disuruh ngoding dan lain-lain, wah lancar jus-jusan paling biasanya. Itu sih. Atau yang punya pengalaman lain mungkin bisa saling cerita. Kita sampai jam 9 ya, masih ada 45 menit sih. Sekali lagi, jangan lupa maksimal pengumpulan tugas 1 itu tanggal 3 November ya, jam 3. Jadi saya harap terutama yang masuk ya, itu bagi yang sudah disegerakan. Mungkin tadi kan dari Mas Lisin kan
Mungkin videonya masih harus dikompres ya, karena kegedean, itu dikompres saja. Kalau enggak, di-sharing aja nggak apa-apa sebenarnya sih, Mas. Jadi, rata-rata teman-teman juga pada nge-share link YouTube maupun Drive-nya sih biasanya. Nggak sampai bergiga-giga kan, ukuran filenya? Enggak, Pak. Bapak 112 megabyte kalau nggak salah. Oh ya udah, di-upload ke YouTube aja kalau nggak ke Drive. Nanti biar Boleh bisa di ditonton live. Nah, teman-teman biasanya kayak gitu kok. Dulu saya juga pas kebetulan kan saya ngeceknya tuh juga yang penting tuh saya kalau ngecek tugas kalian itu cuma 2 kok. Ketika kalian nge-printing itu sudah benar. Dan yang terakhir adalah ketika kalian menggunakan kernel tester itu nyala semua ada 1 sampai 8. Udah sih gitu aja sih yang penting. Kan karena Oke. yang penting kalian bisa aja lah straight. Suku-suku kalau dan lain-lain. Tapi kan itu nggak diminta dalam tugas. Oke, Google Drive bisa, Pak ya? Bisa. Kemana ngirim? Di apa? Di link tugas satunya tuh gimana tuh nanti? Bisa dicek gitu kan? Dikirim pakai kata-kata aja kan bisa itu. Nanti misalkan kayak gini kan teman-teman yang lain. Itu kayak Mas Eko kayaknya sudah ngirim deh kemarin saya cek. Ditaruh di pas pengumpulan tugas kata-katanya aja berikut Pak link yang pernah saya sampaikan. Oh iya iya iya. Nanti biar linknya saya buka sendiri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini dari yang masuk ke sekarang baru Mas Eko. Dan yang paling ganteng kayaknya Mas Eko ini. Soalnya videonya langsung muncul ini di saya. Kalau yang lain kan saya harus buka linknya dulu. Iya, betul, Pak. Kayaknya YouTube-nya langsung masuk. Kayaknya menggunakan YouTube. Kalau yang lain kan kayaknya Drive semua ini. Iya Pak, pakai YouTube saya Pak. Iya. Jadi bisa langsung diputar di tugasnya langsung. Oke, Pak. Oke, mungkin kalau belum tidak ada pertanyaan kita nunggu sampai jam 9. Nunggu mungkin bisa sambil ngopi dulu, ngeteh. Atau siapa tahu nanti ada. Kadang gini sih, pengalaman saya itu nanti tiba-tiba ada yang masuk tuh pas mau di akhir-akhir loh. Jadi kenapa sih kita webnya itu minimal 2 jam? Karena kadang ada yang kayak tadi tuh mungkin kayak kebetulan kan kalau dari Mas Ahmad kan bela-belain buka Microsoft Teams dulu baru sambil jalan pulang. Nah, kadang ada beberapa teman kita itu belum pulang, mungkin ada kerjaan dan lain-lain. Nah, baru bisa masuk itu sejam kemudian atau pas mau di akhir-akhir. Biasanya kayak gitu. Pak, mau tanya, Pak. Boleh. Nanya apa, Mas? Tapi nggak berhubungan sama LAN sih, Pak. Jadi akses point tuh, Pak, sama WiFi extender tuh bedanya apa dia, Pak? Wifi sama? Jadi kan ada akses point. Nah, sama WiFi extender yang cuma memperkuat sinyal aja tuh. Nah, itu bedanya apa? Apa yang WiFi extender dia nggak ada pemrocessing lanjutan atau gimana? Oh, iya sih. Wifi extender. Saya belum tahu sih. Wifi extender. Oh, yang kayak penguat sinyal tambahan itu ya, Mas? Iya, jadi ada tuh Pak yang cuma memperluas jarak WiFi-nya aja tuh. Jadi nangkep dari modem sini terus ya WiFi-nya routernya gitu. Nah, terus nanti disambung ke sana. Tapi kan ada juga dulu tuh ada namanya access point kan. Jadi emang sama tuh.
nangkep yang dari router utama terus disebarin lagi. Nah itu fungsinya kelihatannya sama tapi harusnya beda nggak sih Pak itu? Eh, kayaknya sih sama sih Mas. Saya belum saya belum 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 Iya, belum belum tahu tentang terkait itu sih. iya Tapi itu coba. sama jatuhnya sama kayak tetapi beda ya Pak ya, switch sama hub beda ya. Kalau switch kan Beda. dia nyebarin, kalau hub cuma menghubungkan dong. Ya, Ya, ya. Masih Pak. ya. Mohon maaf nih nggak terlalu tahu ya WP standar. Mas Ahmad dulu punya pengalaman di dunia jaringan, Mas. Nggak Pak, hanya jaga warnet aja Pak. Oh, jaga warnet. Iya, itu juga udah Warnetnya, Pak. oh. Kalau Warnet game Pak, ngeprint, warnet game. oh warnet tuh. Iya, iya. Jadi Tapi saya mau lumayan nanya sering. kalau ngeprint kan biasanya kadang gini. Saya nggak tahu sih kalau tempat kalian masih gimana. Kan kadang kita kalau ngeprint itu masih harus ke printer ya. Beberapa ya. Harusnya sih kan sekarang mungkin Mas Selamat lagi gangguan itu. Jadi kan kadang kita kalau ngeprint itu masih harus ke printer ya. Tapi kalau ketika kalian di warnet kan pernah ngerasain ya. Kita bisa ngeprint langsung dari klien kita atau dari nomor kita. Itu kan sebenarnya juga adalah hubungan dengan jaringan. Jadi gimana kita memudahkan jaringan komputer satu ke perangkat ke langsung perangkat lain menggunakan printer. Bahkan sekarang kan ada teknologi udah sangat maju ya. Kita bisa pakai HP bahkan sekarang ngeprint ya. Udah nggak butuh PC lagi. Jadi yang penting kita udah dapat IP printernya, bisa langsung kita print langsung ke printer tersebut. Di sini langsung mesin fotokopi Pak. Jadi udah mesin fotokopinya ada colokan LAN-nya. Oh ya mantap. Cuma Iya, yang dekat-dekat kampus kayak gitu. lah Mas Ahmad, Srin tinggalnya di mana Mas? Saya Cirebonnya? Cirebon Pak, Cirebon, Gunung Jati. Oh, Gunung Jati. Iya, Gunung Saya Jati. saya lagi kontrak di Pasar Jamblang ini. Dapatnya Kecamatan dulu apa tuh Pak? Kabupaten apa kota berarti? kabupaten kayaknya ya. Hmm. Arah itu loh. Apa? Kalau masih lurus lagi, Batik Rusmi. Batik Rusmi masih lurus lagi. Oh, iya iya. Ke arah itu Dulu Sumber Pak, apa kemana? ya, karena dulu daerah nyari sumber sama daerah kota kan delala pas lagi musim banjir, musim hujan Ya, sekarang ini. iya Jadi Pak. harus pintar-pintar nyari kan. Tapi daerahnya Mas Ahmad aman-aman aja Mas. Nggak banjir Sungainya kan? penuh aja Pak, penuh. Jadi nggak banjir. Soalnya sebenarnya tuh gini sih, kita itu ya, sharing aja sih ya sebenarnya. Setahu saya sih dengan dari senior saya, kota, kadang gini, kota kita tuh sudah bagus tuh, aman ya, misalnya kayak baik di Jogja, baik di tempatnya Mas Bisin, di Sintang, atau di mana, itu sebenarnya sudah bagus tuh, drainase-nya ya. Tapi kadang kota sebelah kita itu, nah infrastrukturnya, jadi kadang kita yang kena tuh. Makanya kan kadang ada yang kirim bilang tuh, kayak misalnya banjir itu kiriman dari Bandung, banjir itu kiriman dari Jakarta, dari Bekasi. Nah itu sebenarnya kayak gitu tuh. Sebenarnya bukan di daerah kitanya yang kena, tapi kiriman dari kota lain biasa. Cuma ya itu sih, memang harus infrastrukturnya sih, memang harus rata sih. Pak, mau tanya dong Pak, itu Cat 5 sama Cat 6 beda kecepatannya Pak? Apa cuma beda penamaannya aja itu? Yang pasti beda penamaan, beda
Kecepatan juga Mas, beda chat 5 sama chat 6. Enaknya juga kalau chat 6 itu kita bisa langsung berkoneksi. Jadi Ya, nggak begitu paham juga Pak. Dulu warnet pakainya cat 5, paket 6. Udah lama kalau warnet. warnanya putih itu biasanya chat 5 Mas. Kalau kabelnya Oh warnanya iya. putih atau silver abu-abu gitu, itu chat 5 biasanya. Oh Tapi iya, kalau berarti cat warnanya 5 udah ya. biru, nah bisa kita pakai chat 6. Iya. Nah, otomatis ya kalau kecepatan beda. Seingat saya ya, yang pasti dari kecepatannya itu pasti akan beda. Ini juga saya kebetulan juga searching ya, bahkan di Google ya. Jadi di chat 6 itu kita bisa mengakses hingga 10 GB per second. Nah, sedangkan kalau di chat 5 itu baru maksimalnya baru 1 giga. Jadi terus biasanya sih di sini ya di chat 6 itu lebih stabil daripada chat 5. Jadi dia dalam manajemen pekabelan itu dia lebih bagus ya karena kan dia generasi baru ya sama kayak kita menginstalasi perkabelan listrik dan lain-lain ya. Itu kan kalian mungkin pernah ketemu yang namanya ada yang kabelnya pakai serabut sama yang kabelnya sudah pakai tembaga. Itu kan pasti beda tuh militannya dan lain-lain itu sama kayak gitu. Nah, di chat 6 itu kan yang namanya generasi baru sama generasi lama ya. Itu sama kayak misalnya kalau contoh lain mungkin bisa kayak Intel i5, sama i7. Nah, misalnya i7 tapi generasi 8 sama i5 tapi sudah generasi 12. Itu juga nanti akan berbeda walaupun chatnya sama. Itu sih Mas. Yang pasti kecepatannya nanti akan berbeda. Dan manajemen kabel kabelannya juga akan lebih mudah sih kalau saya. Itu sama kayak sama kalau kalau kita mengkrimping EJ45 ya. Itu kan ada yang EJ45 yang bisa mentok sama EJ46. Jadi ketika kita nge-clipping kan ada yang beberapa tuh cuman mentok di ujung kepalanya aja. Nah, itu kan kadang kita agak susah tuh. Nah, kalau kita menggunakan yang cat menggunakan tipe 446 itu kita bisa sampai ujung. Jadi kita bisa langsung motong di ujung akhirnya. Itu Mas. Kita mungkin bisa tapi nunggu ya. Baru 1 jam 32 menit soalnya.
ya semoga nanti habis dari ini bisa musik rekaman ini bisa diputar deh. Kalau enggak, saya baru pertama kali nyoba ngerekord pakai Microsoft Teams nih soalnya. Sama kayak Zoom Pak kelihatannya Pak. Bisa, cuma gambarnya rucek gitu. Soalnya saya lihat di grup, kan kita Tuton juga ada grupnya ya. Kadang ada beberapa yang nggak berhasil kerekam, jadi habis di stop, Hmm. nggak muncul tuh rekamannya. Katanya sih Yang karena pakai aplikasi. yang tuh web itu sih, yang mata kuliah berpraktek yang satunya lagi bisa sih Pak. Ada rekamannya. Yang apa ya? Pemrograman desktop kalau nggak salah. Itu bisa diputar. Kan soalnya saya pakai apa Microsoft Teams yang web ini, bukan pakai yang aplikasi. Iya, aplikasinya nggak kebuka Pak, nggak tahu kenapa gimana. Iya, ini saya Iya, malah aplikasi tadi sempat gangguan tadi. iya. Makanya pas pertama kali pas Mas Eko masuk kan, saya malah belum masuk tadi. Karena apa? Tiba-tiba passwordnya nggak bisa terkoneksi. Nggak bisa terkoneksi. Apa? Nggak bisa login. Padahal pas saya masuk lewat web bisa, tapi pas pakai aplikasi kok nggak bisa. Untung Iya, belum sempat sama. forjot password saya. Pak, Bapak pengalaman kerja di bidang jaringan berapa lama sih Pak? Udah lama Pak? Saya 2017 sampai 2020 Mas. 3 tahunan lah. Terus Udah. jadi dosen swasta. Sekarang baru jadi dosen negeri. Cuman dulu kan saya keterimanya di Bandung itu apa ya? junior network engineer sebenarnya. Jadi lebih ke konfig-konfig ke Mikrotik sama ke Cisco sebenarnya. Cuman dulu kan permintaan orang tua ya, minta buat lanjut. Jadi kan kebetulan kampus lama saya di Winsuka Yogyakarta itu membuka S2. Nah itu sama kan dulu saya belum tahu UT sih masalahnya. Nah itu ditawarin untuk S2 di Winsuka Jogja. Jaminannya angkatan pertama. Nah saya pikirnya angkatan pertama kan biasanya lulus cepet tuh harusnya ya. Jadi diskusilah sama orang tua. Terus katanya ya sudah dicoba dulu. Cuman masalahnya adalah ketua tim saya kan orang orang Jepang ya. Jadi ngomongnya sih bahasa Inggris. Cuma kan kan kadang gini, orang Jepang tuh harga dirinya tinggi ya. Jadi dia nggak mau menggunakan bahasa orang lain. Jadi bahasa ibunya tuh melekat banget. Beda kayak kita ya. Kalau Indonesia kan bisa bahasa kedua, itu bahasa Inggris. Tapi jangan sampai menggantikan bahasa utama ya. Bahkan kalau di saya malah bahasa utama itu malah kadang malah bahasa daerah malah kalau di kita ya. Karena kan itu bahasa ibu. Baru kedua bahasa Indonesia, baru bahasa ketiga baru bahasa Inggris. Bagi kan sekarang udah banyak ya translator yang lain. Jadi ya diminta lanjut. Cuman karena ketua tim saya itu tidak mau, harus mengajukan pengunduran diri. Ya udah saya lepas lah. Saya habis itu kuliah S2. Lulus 2022. Nah lulus baru nyoba-nyoba keterima di Purworejo, saya ngajar di Purworejo. Yaitu awalnya aktif, tiba-tiba jadi institut. Cuma ya itu PR-nya saya selalu dibilang dosen kebidanan sampai sekarang itu, Pak. Kan sebenarnya itu ada hal yang lucu ya, karena kebidanan kan nggak boleh laki-laki ya sebenarnya. Cuma itu PR banget tuh. Maka karena belum tahu, karena orang tahunya aktif, belum tahu yang namanya Institut Teknologi Bisnis Kesehatan. Itu kalau disingkat sebenarnya ITB loh, sama ITB yang KW. Sama kalau mungkin saya nggak tahu sih di Simantang ada yang kampus yang mirip-mirip ya. Tapi kalau di Cirebon kan ada yang namanya IPB ya, IPB Cirebon. Dulu saya pikirnya tuh IPB, wah ya ada IPB nih di Cirebon. Ternyata ada IPB Cirebon belakang. Bahasa Pak di sini Pak, bukan pertanian. Iya. Bahasa.
Tapi ada ITB beneran Pak di sini Pak, yang sipil kalau nggak salah. Kampus Oh, sipilnya ada. Oh, kalau ada saya belum tahu. di mana? Arjawinangun. Iya, Arjawinangun atau Palimanan ya lupa. Kan saya juga baru tahu sih historinya Win Cirebon itu Win SSC itu kan dulu Winnya Bandung sebenarnya. Oh, nggak Jadi tahu tuh kita Pak. itu kan kampus keduanya buat Fakultas Tarbiyah sebenarnya. Hmm. Terus karena kejauhan antara Cirebon sama Bandung kan, walaupun cuma 2 jam, dipisahlah nama kampus sendiri. Jadinya itu ya IN Syekh Nurjati Cirebon itu. Iya, teman saya banyak Pak yang di situ Pak dulu. Tapi masih IAIN, belum UIN. Nah, banyak. Sekarang baru semester 5 kalau informatikanya di sana, Mas. Jadi belum ada lulusan emang. Berarti bareng ya sama angkatan ini ya? Saya baru semester 3 sih Pak. Ya, atau kakak Saya tingkatmu 3. satu, dia semester Iya, 5 terakhir. iya. 2023, iya 2023 berarti ya Pak ya? 2023, 2024 baru Ya, mulai. dia angkatan pertama itu 2022. NIM-nya sebenarnya 22 depannya. Hmm, saya Aku mau nggak tahu sih. daftar kemarin, iya nggak tahu Pak. Taunya masih jurusan apa? Agama. Hmm. Nah, fun fact-nya adalah fakultas kita kan informatika itu masih di tarbiyah ya. Hmm. Jadi nanti ijazahnya itu adalah tetap Eskom. Coba itu jadi pertanyaan juga tuh. Jadi setiap saya ada berada di mana-mana itu selalu jadi pertanyaan tuh. Gelarnya emang Eskom. Dikira orang kan pasti gelarnya SPD karena di Fakultas Tarbiyah. Cuma nanti ijazahnya Eskom tapi di Fakultas Tarbiyah. Nah, tapi Tapi, UIN-nya udah jadi UIN Cirebon. tapi berarti dia nggak bisa itu Pak. PPG Pak, apa gimana? PPG kan buat guru, Mas. Kita Iya nggak itu bisa kan sih. Kita nggak bisa ya? kita kita eh, kalau saya dengar ya dari dosen-dosen senior, kawan-kawan senior itu mau ada gedung baru di mana ya? Indramayu apa Kuningan saya lupa. Cuman itu belum tahu kan masih 5 tahun ke depan. Nah itu jadi sementara prodi saya yang saya tempati home base ini informatika itu eh, masih anak tiri lah, masih numpang di Fakultas Tarbiyah sebenarnya. Jadi pasti bakal banyak pertanyaan tuh, apalagi kalau ada mahasiswa mau masuk, pasti nanti ditanya gelarnya Eskom apa SPD nih. Kalau SPD kan jadi guru tuh bisa mikirnya. Karena di tempat saya di Jogja itu kan ada yang UNJ ya. Nah, UNJ itu nanti gelarnya tuh jadi apa saya lupa ya, SPD apa gitu. SPD bukan SPD Kom sih, tapi saya lupa. Jadi dia itu kalau di UNJ kan dulu keguruan ya. Jadi dia itu lulusannya itu bukan Eskom, bukan ST juga saya lupa tapi apa gitu. Kan kalau kayak UGM, terus Win saya itu kan Eskom. Udah jadi Eskom ya, karena kan sekarang kita ya sekedar pengetahuan juga sih. Jadi kalau komputer sekarang itu kan kita udah memisahkan sendiri ya, jadinya namanya Lampokom. Jadi kita itu nggak masuk ke teknik sebenarnya, karena kita punya pendalaman sendiri. Itulah kenapa ketika orang informatika dibilang nggak punya etika juga nggak salah-salah banget sebenarnya. Jadi karena kita kan udah punya undang-undang ITE dan lain-lain ya sebenarnya. Jadi kita udah memisahkan diri sama teknik sebenarnya. Sama kayak kalau kalian pernah kenal mungkin kayak matematika tuh. Matematika kan sudah bukan masuk ke MIPA lagi sekarang sebenarnya. Makanya gelarnya kan jadi SMAT tuh. Sama kayak apa sih kalau di ekonomi itu akuntansi sama ya manajemen. Kan sekarang baru lagi tuh udah nggak masuk dalam ekonomi lagi sebenarnya dia bagian sendiri. Walaupun dia masih dalam keilmuan ekonomi, cuma kan beda. Kalau akuntansi kan mungkin lebih banyak ke penghitungan laporan ya. Kalau manajemen kan mungkin manajemen SDM dan lain-lain. Makanya gelarnya juga terpisah sekarang. Jadi sekarang tuh makin banyak tuh gelar-gelar tuh. Jadi meluas tuh. Bahkan fun fact-nya adalah
Mungkin kalian pernah lihat ya pas di pengenalan saya tuh gelar saya depannya itu kan insinyur ya. Jadi gelar saya itu sama kayak gelarnya Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Tapi beda, beda kuliahnya. Kalau dia kan memang benar-benar kuliah teknik ya, benar-benar kuliah teknik sipil. Kalau saya ke profesinya. Jadi kalau kita di informatika, ketika kalian sudah nanti lulus S1, kita bisa ngambil yang namanya PPI, Program Profesi Insinyur. Nah, itu untuk mendapatkan gelar tambahan insinyur. Sama kayak kita kalau misalnya dokter, jadinya DR. Terus kalau apoteker kan jadinya APT. Terus farmasi jadinya FAM belakangnya kan. Terus kebidanan jadinya BIN, BIN, bukan BIN Bapak, BIN BID, BIN. Terus dan lain-lain lah banyak gitu. Jadi insinyur sekarang kan jadi gelarnya gelar profesi, bukan gelar lulusan sarjana. Kalau dulu kan insinyur itu adalah lulusan teknik sipil. Sama kayak di informatika kan sekarang dulu ST, sekarang jadinya Eskom. Itulah pokoknya. Peternakan dulu insinyur, Pak. Iya dong. Aneh. Dulu kok hutan aja insinyur, Mas. Ya, sekarang banyak perubahan sih gitu. Soalnya awal mulai insinyur itu karena banyak orang anak-anak teknik itu merasa kita kan sering megang project ya, sering dapat tender banyak, tapi kok nggak punya namanya profesi lah, gelar sendiri gitu. Akhirnya dimunculnya namanya insinyur. Awal mulanya kayak gitu sih sebenarnya. Cuma berempat ya Pak ya. Iya nih sampai akhir kayaknya nih nggak ada yang nambah-nambah lagi nih. Besok saya masih ada 2 web lagi sih. Sama yang kelas selanjutnya tapi 315 apa ya. Lumayan. Nanti yang web terakhir itu Pak, berarti ngebahas buat yang tugas 2 atau apa gimana nanti? Iya, kita tuh webnya masih ada 2 lagi nanti Mas. Tuh web 3 sama tuh web 4. Tuh web Oh, 3 itu buat bahas tugas 2, tuh web 4 nanti buat bahas tugas ketiga. Terus nanti nanti konfliknya UASnya di mungkin tugas sudah pernah tahu keberapa ya. tuh Pak? Jadi 3 ya? konfliknya kalau nggak salah tugas kedua deh Mas nanti Oh, ke tugas kedua. TCMD. Nanti gampang kok. Tapi soalnya sudah dijelasin kok. Nggak Manajemen ngerti dan Pak. LS dan lain-lain juga. Ya maksudnya baca nanti. Yang terakhir itu pakai tracer tuh. Nah itu biasanya nanti yang tugas terakhir. Apa karena konflik paket tracer kan nggak semua bisa ya. Bahkan sekarang itu kan paket tracer sudah mulai sebenarnya udah mulai ditinggalkan sebenarnya. Tapi mungkin bagi beberapa kan mungkin masih banyak digunakan. Sekarang kan kita sudah ada teknologi baru ya. Pakainya namanya PNet Lab. Mungkin kalau kalian udah pernah dengar ya. Jadi itu juga salah satu lab komputasi kita ya. Selain Cisco pakai tracer, kan kalau Mikotek kan kita bisa yang namanya GNSF3. Terus nanti kita bisa kalau virtual kan kita bisa menggunakan yang namanya VMware, VirtualBox dan lain-lain. Anaknya Mas Ahmad belum tidur berarti jam segini ya? Nggak apa-apa Mas, dimunculin nggak apa-apa kok, santai aja. Ini kebetulan juga anak saya udah tidur sih. Enggak berisik Pak anak saya Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita juga bakal kangen kok sama kebisikannya. Iya. Ini, oh jangan yang sensitif ya. Yoi. Saya tidak mau bertanya-tanya sesuatu yang sensitif. Iya. Anu Pak, saya mau pamit Pak, boleh Pak? Oh boleh, Ada boleh, boleh Mas. kegiatan lain Pak. Oh siap, siap. Makasih Iya. ya sudah hadir ya Mas Ya, Muhammad. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti disambung. Ngopi Pak, ngopi Pak. Di itu Pak, di mana? Yang dekat situ. Saya deket Pak kalau dari Sumber mah paling setengah jam. Nah itu. Tapi setengah jam bagi kita itu beda setengah jam sama bagi orang Jakarta sebenarnya. Enggak, setengah jam sini mah deket Pak. Setengah jam Cirebon mah.
Saya aja tadi habis main ke mana? Pantai WBK tadi. 16 menit, cuman panjang juga jalannya ya. Iya, Karena macet di Batik Trusmi itu loh biasanya. iya, situ emang macet, Pak, situ. Oh iya, tadi saya juga belum ngasih tahu ya sama Mas Krisin ya. Mas Krisin kan seantar ya Kalimantan mana? Kalimantan Barat ya, Mas. Ya, Nah, ya. kebetulan saya itu kelahiran Palangkaraya, Mas, Kalimantan Tengah. Kemudian tengah ya. Jadi saya kecilnya dari SMP sampai SMA saya di Kalimantan Tengah karena kelahiran saya IKN. putra daerahnya Kalimantan Tengah. Enggak, kalau IKN kan Kalsel Oh ya iya, kalau nggak salah ya. Saya ya, Kaltengnya. Kutai. Jadi ya lumayan lama tuh. Nah itu enak tuh kita kalau touring-touring kemana-mana. Saya dulu sering ke Pulang Pisau, sering ke Banjarmasin, Saya di perbatasannya, Pak, jauh, Pak. Malambun. Itu kalau motoran enak tuh. Cuman ya itu kalau kita kehabisan bensin, waduh, itu dulu saya pernah tuh susah minta tolongnya Mm-mm. karena sepanjang kiri kanan kan kadang dulu nggak tahu sih kalau sekarang seharusnya sudah berkembang. Jadi saya terakhir Ya, pulang Kalimantan tuh 2017. Oh ya, sebelumnya lama ya. mungkin kalau Mas Ahmad mau live nggak apa-apa, Mas. Iya, Tapi iya. kalau mau di sini dulu nggak apa-apa. Saya nggak pernah keluar pulau, Pak. Orang di Jawa terus, Pak, saya, Pak. Ya, nanti biasanya kita nanti kalau akan suatu jalan-jalan juga, Bang. Iya. Saya dulu Kelihatan, mikirnya nggak ada ngerasa, wah bakal kemana-kemana, tapi iya. udah malang buana ini sebenarnya. Kelihatannya di luar Jawa hard mode, Pak. Saya nggak begitu minat, Pak. Oh, karena saya karena kondisi sih. Ya, Pak, saya pamit ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak ya. Oh, Sudah nggih, makasih banyak menyempatkan Mas waktu, nggih. Ahmad. Ya, ya, sama-sama, Pak. Mari semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya sih Mas, ya Mas Disin tadi ya. Jadi Mm-mm. saya kalau jalan-jalan ke luar kota tuh merasa banget itu Mas. Jadi antara satu daerah ke daerah lain tuh, wah lumayan tuh. Tinggi jam Tapi terbangnya, Pak ya. ya lumayan. Dulu masih banyak sih bisa kemana-mana. Kalau sekarang sudah mulai agak susah sih. Saya Ya, terakhir iya pulang sih ya. ke Kalimantan 2017 Mas, sebelum COVID. Mm. Oh, iya, iya, iya. Pas Susah masih pergi kan. S1 itu. Habis itu Mm-mm. kan COVID tuh 2019 sampai sekarang udah nggak bisa pulang lagi saya. Mm-mm. Karena susah buat izinnya. Itulah. Padahal pengen ngasih nasi kuning saya. Di sana kalau nasi kuning kan masih pakai kuah merah ya Mas. Di sini nggak ada Iya, kuah merah masih. nasi kuning. Enak tuh nasi kuning. Pokoknya sampai Itulah, Pak. sekarang sih lidah saya itu masih suka sama nasi kuningnya Kalimantan karena Datang-datang lah sekali disiram lagi. pakai kuah merah gitu. Ya, walaupun secara harga ya mungkin double ya. Iya sih. Cuman ya beda lah. Di sini aja gorengan itu pakainya cabai. Kalau di sana kan pakainya petis ya. Di tempat Mas di sini apa? Pakai petis apa pakai cabai Mas? Pakai cabai biasanya itu. Cabai yang Oh, pasti pakai apa cabai. yang di apa tuh? Di nasi kuningnya kan. Oh. Enggak, kalau beli gorengan misalnya. Oh ya, gorengan. Pakai Kalau cabai gorengan pakai saus petis. bisa ada. Yang Oh. di apa blender tuh ada yang enggak gitu. Kalau saya di Kalteng itu pakainya petis. Tapi kalau di Jogja terutama ya atau di Projo dan lain-lain itu biasanya pakai cabai. Jadi kurang. Kalau Mas Eko dari mana Mas? Mas Eko Putih dari mana Mas? Saya dari Gimana, Blitar, Mas? Pak. Saya Blitar. dari Blitar. Iya. Blitar tuh saya punya teman Blitar tuh bisa. Jawa Timur, Iya, dekat Malang. iya, saya pernah main ke sana tuh. Dulu. Yang itu, yang makamnya Pak Karno. Iya, saya dulu kebetulan kan masih biasanya kan kita habis dari semester
habis dari semester genap ke semester ganjil kan panjang tuh waktunya, habis dari Juli sampai Agustus tuh, sampai September malah. Itu kan gabut tuh, biasanya jalan-jalan. Saya dulu senengnya touring sih, bukan turun miring sih, cuman yang Oh, ngisi waktu aja sama anak-anak. Kalau sekarang kan udah pada mencar-mencar semua tuh, udah punya kesibukan masing-masing, udah pada kerja, sudah susah iya. tuh izinnya itu. Cukup menikmati hidup jana Pak. Di Iya, tempat. Anak sekarang berhasil udah semua. mainannya sudah beda sekarang. Udah adalah, udah cukup lah. Ke Kalimantan Barat udah belum Pak? Belum ya kayaknya saya. Oh, Jauh belum ya ya. Mas masalahnya. Pontianak. Pontianak itu belum. Saya belum pernah ke Belum ya. Pontianak sih. Hmm. Soalnya dulu teman saya ada sih kayak dari Pontianak, cuman nggak terlalu deket sih sebenarnya. Saya juga agak-agak Iya. ngeri juga sih main ke sana kadang. Bukan ngeri kenapa-napanya, maksudnya eh, jauh kan juga lumayan kan. Sedang nggak Kan kalau dari tempat Bapak? berapa jam sih kalau ke sana tuh ya? Saya cek coba ya. Kalau tahu nggak pesawat. Saya pun jarang keluar. Nggak Kalau pernah ke masa luar jauh. Keluar pulau. enggak, maksudnya dari Palangkaraya itu. Palangkaraya berapa nggak tuh ya pesawat? Oh, nggak bisa. Ya, mungkin sekitar 8 jaman lah. Saya dulu paling jauh ke Banjarmasin sih. Banjarmasin itu 6 jam. Oh, Cuman jauhnya itu sebenarnya bukan jaraknya, Mas. Tapi jalannya. Kan harus melewati Tumbang Nusa tuh kalau tahu. Udah pernah tahu Tumbang. Jalannya, wah ampun itu. Tanah liat semua. mm-mm. Debu-debu gitu. Nggak Tapi tahu di sih kalau Kalbar ini sekarang saya sih. udah nyaman lah jalan ke Kalbar nih Pak. Rata-rata batu lah, walaupun belum semuanya 100%. Udah nyaman lah. Bagi yang suka touring-touring tuh, biasanya kan mereka pas ke Pontianak tuh ketemu mereka yang pakai motor-motor tuh, pakai mobil ke Malaysia. Ramai-ramai mereka. Bang, kapan nanti aku coba. Aku targetku sih jalan-jalan terus sih. Cuman kan waktunya ini nih. Pengen refreshing. Mm-mm. Ya tugasnya kirim pakai Google Drive nanti Pak ya. Iya, akhir berdua Ya, trip aja. soalnya agak besar Nyantai aja nih. sih kalau sama kalau kalau ya adalah kalau tutornya saya sih nyantai aja, aman lah. Ya, maksudnya fleksibel karena eh, terlepas dari yang kalian enak ya, itu saya lihat di grup itu ada beberapa juga yang emang harus konflik ya, harus maksudnya harus memimpin dan lain-lain. Kalau saya intinya sih sebenarnya yang penting tuh kalian bisa tahu konfigurasi Stripe itu kayak gimana, crimping itu gimana Iya, caranya. Yang penting sudah itu sih. Karena di kita tuton itu tidak boleh yang namanya memaksakan mahasiswa atau mahasiswa itu memberi barang. Kita nggak boleh seperti itu. Cuma kalau iya. kekerasan diri sendiri, nah itu bebas tuh. Kadang kan kan kalau bisa kan minjem tuh kalau bisa. Oh, 5 menit lagi live view meeting katanya. Nanti ada batas Eh, waktunya ini. tentukan. Saya kebetulan juga ada sepupu yang ada peralatannya, ada kabelannya, ada crimpingnya, ada D45-nya lengkap. Jadi saja kebetulan benar kalau nggak ada tuh beli ke kabupaten harus jalan lagi itu.
Tapi kalau di Santar nggak sering mati listrik kan, Mas? Kalau malam aman, Pak. Kalau malam biasanya. Tapi Aman. yang web pertama yang mata kuliah apa kemarin tuh? Pas ada petir, ada angin kuat tuh. Jadi enggak masuk sebentar sih langsung mati lampunya. Jadi enggak sampai selesai. Ini pas hari lumayan bagus. Berarti pas lagi rezekinya. Itulah, Pak. Saya tuh memang sengaja masangnya itu di malam minggu. Jadi Iya. terlepas saya mengganggu kalian yang malam mingguan, karena saya juga tahu rata-rata kan orang kerjanya Senin sampai Jumat ya. Karena kan saya mikirnya adalah mahasiswa-mahasiswa UT itu kan adalah orang-orang yang mungkin yang bekerja ya. Jadi tapi kan Iya. dia butuh kuliah dan lain. Jadi saya mikirnya malam minggu aja aku bilang. Sebenarnya di Pas sih. malam-malam akhir mungkin bisa, tapi kan takutnya Hmm. karena saya mungkin udah pernah ya, dan saya mau membagi ke dosen tutor lain lah. Takutnya Hmm. kalian ada deadline ngerjain kerjaan apa gitu kan pas malam-malam. Iya. Karena saya dulu juga kayak gitu tuh. Aduh, aku bilang ini lagi ada tugas kuliah, Heeh. terus besoknya ada Deadline ngumpulin ya. presentasi, kadang ya. Hmm. Itu sih. Oke, mungkin sudah mau 2 jam ya kita ya. Mungkin Ya. bisa saya akhiri mungkin ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Nanti jangan lupa tugasnya yang sudah dikumpulkan, ya terima kasih. Mungkin sudah bisa kalian lihat nilai dari saya, sudah saya kasih nilai. Jadi ini sekedar pemberitahuan aja ya, ketika kalian nanti ngumpulin tugas, baik dari sebelum kapanpun, itu biasanya saya ngasih nilainya malam hari. Jadi mohon maaf saya tidak bisa langsung ketika kalian ngirim tugas. Jadi saya cek, tapi nggak bisa saya langsung tonton karena kadang kalau saya kan dari Senin sampai Jumat itu kerja. Nggak enak aja sih kalau muter video kalian itu ketika saya kerja, maksudnya nggak sopan aja sih. Jadi kadang malamnya saya buka, ketika saya bisa jawab, langsung saya jawab. Gitu sih. Oke, mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia hadir di web pertama. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Mas Eko Pujiantoro, dan Mas Christian Bimun atas kehadirannya. Tadi juga sama Mas Muhammad Ahmad Muslim dan sama Mas Muhammad Farid. Untuk teman-teman yang lain, mungkin yang belum hadir, saya maklumin, nggak apa-apa, mungkin masih banyak kerjaan yang lain. Kemungkinan nanti di web ketiga kita itu mungkin jadinya nanti sama mungkin waktunya ya, di jam 7 sampai jam 9. Dan saya tidak memaksakan untuk hadir semua. Itu yang mau aja, yang berkenan, dan mungkin lagi slow, lagi gabut, kita saling sharing-sharing ilmu dan lain. Yang pasti saya tidak pernah merasa diri saya adalah orang yang serba bisa. Kita profesional, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin karena saya kebetulan saja menjadi tutor dan kebetulan pernah duluan terjun mungkin di dunia jaringan komputer, makanya saya membimbing kalian. Makanya saya disebutnya sebagai tuton. Jadi saya itu cuman sebagai pematik sebenarnya, pematik untuk kalian biar bisa mengerjakan tugas kalian. Dan sekali lagi mungkin UAS mungkin sudah pernah kalian tahu juga, itu bukan saya yang buat ya. Nanti dari UT sendiri yang akan menyampaikan. Jadi jangan tanya saya nanti soal UASnya kayak gimana, karena saya tidak bisa menjawabnya. Intinya kalau dari simpang siurnya sih, kisi-kisinya adalah materi-materi seputar kita yang pelajarin aja. Jadi ketika kalian mampu bisa nanti baik entah itu penglimping, entah itu mengkonfig di CFD, entah itu menggunakan pakai transfer, pasti bisa semua. Nanti mungkin kita akan jumpa lagi di web 3. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ini terekam ya.